Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kabar. Wah, 72. Pengen nyapa sebenarnya kalau cuman 20 ya. Ih, banyak banget ih 72 ya. Oke, apa kabar mahasiswa mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 2? Untuk hari ini saya akan coba eh, menjelaskan mengenai regresi linear berganda ya. Satu konsep atau satu model yang penting gitu kan dan banyak kepake nanti dalam skripsinya teman-teman. Izin ya, saya mau share dulu materinya. Regresi linear berganda. Oke, teman-teman udah lihat ya, kita masuk di yang sederhana dulu. Jadi kalau sederhana itu berarti variabel independennya atau variabel yang menjadi sebabnya itu cuma satu gitu ya. Nah, namanya sederhana. Kalau variabel regresi itu sebenarnya adalah suatu model statistik yang ingin memodelkan pengaruh atau hubungan ya antara variabel dependen dengan variabel independen, yaitu variabel yang akan diprediksi gitu kan dengan prediktornya gitu ya. Jadi atau sebab akibatnya seperti itu. Jadi variabel X adalah variabel penyebab, variabel Y adalah variabel akibatnya begitu. Ini sejarahnya regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton gitu kan. Nah, ini nama kalau teman-teman di SMA belajar tentang pewarisan sifat keturunan yang eh, biji biji keriput putih gitu kan disilangkan dengan keriput apa namanya mulus hitam gitu kan kayak gitu ya. Kemudian mendapatkan apa namanya keturunan pertamanya seperti apa. Nah, ini Sir Francis Galton. Ternyata dia juga seorang statistikawan ya, tidak hanya seorang ahli hereditas gitu ya atau pewarisan karakteristik gen gitu kan, tapi dia juga seorang statistikawan nih. Dia yang menemukan istilah regresi gitu kan. Nah, gitu. Oke, kita masuk langsung saja. Oh, macam-macam regresi. Oke, macam-macam regresi, ada regresi linear sederhana, berarti dia hanya menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Kalau yang berganda berarti ada dua atau lebih dari variabel independen ya. Ada lagi regresi nonlinier. Tadi ada regresi linear, artinya bentuknya garis linear nih kalau kita gambarkan. Kalau non-linear berarti bentuknya sudah tidak linear lagi. Nah, contohnya yang non-linear adalah eksponensial, bentuknya eksponensial ya, logaritma ya, kuadratik, kubik gitu ya, spline ya gitu. Ada lagi regresi logistik. Regresi logistik adalah regresi jika variabel dependennya sifatnya kategorik. Nah, ingat ya, kalau kamu punya punya data variabel dependen itu bentuknya yes or no gitu kan ya. Bentuknya dua, kategorinya itu berarti masuknya regresi logistik. Ya. Ada lagi regresi Ritz dan Lasso itu digunakan untuk menangani masalah multiklinitas. Nanti kita belajar nih ya, asumsi klasik nih, gitu kan. Oke. Ini nanti kalian bisa baca ya. Kita masuk kepada variabel konsep penting pada regresi linear sederhana. Ada yang disebut dengan variabel dependent, tadi sudah disebutin ya, yaitu variabel yang akan diprediksi atau yang akan dijelaskan atau nama lain juga respons. Nah, ini bergantung dari nilai variabel independennya. Variabel independen adalah variabel yang digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variabel dependennya. Nah, ini contoh misalnya kita ingin membuat model tentang pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran konsumen. Berarti pengeluaran konsumen ini adalah variabel Y-nya, pendapatan adalah variabel X-nya. Nah, model matematis regresi linear sederhana ini adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X dikalikan E.
ini adalah error, ya. Pasti harus ada error karena yang namanya pendekatan regresi namanya juga pendekatan. Dia tidak bisa mengcover semua data gitu. Dia diambil pendekatan. Kalau titik-titiknya di sini ada gambar nggak? Nah, nih kalau titik-titiknya seperti ini, ini dimensi 3 ya. Nah, garisnya di seperti ini. Nah, nggak semuanya tercover, tapi dia adalah garis yang merepresent yang didekati oleh sebagian besar titik ya gitu. Nah, ini garis terbaiknya gitu. Nah, ketika kita bicara mengenai regresi linier, metode pendekatan yang digunakan untuk mencari koefisien-koefisien regresinya atau modelnya adalah metode kuadrat terkecil atau least square, yaitu digunakan untuk meminimalkan jumlah kuadrat dari errornya. Ya, teman-teman, ini sedikit saya jelaskan di video juga ada ya. Tapi di video itu ada salahnya ya. Jadi misalnya gini, ada suatu model regresi YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 EI ya. Nah, Y topi ini adalah Y garis atau model gitu ya. Ini modelnya. Modelnya adalah beta 0 ditambah beta 1 XI karena dia itu adalah bentuknya ada model dia tanpa E-nya ini residual begitu. Nah, dari sini berarti kita dapatkan residual itu adalah selisih dari YI dikurang YI topi. Nah, dari sini teman-teman dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, kita kuadratkan ya. Kita jumlahkan dulu, maksudnya kita jumlahkan dulu kuadratnya, kemudian kita turunkan ya, kita turunkan ya. Nah, jadi kita pertama kali kita jumlahkan dulu kuadratnya ya, kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan dulu dan kita jumlahkan. Nah, ini adalah sigma dari yang tadi. Nah, karena YI topi itu adalah beta 0 ditambah beta 1 X1, makanya YI kuadratnya adalah ini gitu ya. Nah, kemudian kita turunkan nih, turunannya nama turunan parsial ya. Ini lupa nih ada dou di harus di sini. Dou EI kuadrat per dou beta 0. Jadi diturunkan terhadap beta 0 ya. Berarti beta 0 ini adalah variabel, dianggap variabel, ini tidak. Sehingga nanti hasilnya adalah minus 2-nya ke depan ya kan. Ini jadi seperti ini. Kemudian kita setarakan sama dengan 0. Sehingga didapatkan sigma YI-nya adalah N kali beta 0 tambah beta 1 sigma XI. Kita kita yang kita carikan beta 0, beta 0-nya pindah ruas, kemudian si N-nya ini menjadi 1/N. Jadi rumusnya beta 0 adalah 1/N sigma YI dikurangi beta 1 1/N kali sigma XI. Maka rumus beta 0 adalah Y bar dikurangi beta 1 X bar gitu. Nah, sekarang bagaimana nih untuk beta 1? Beta 1 juga. Tadi kan diturunkan terhadap beta 0, sekarang diturunkan terhadap beta 1. Dou ya, EI kuadrat dibagi dou dari, ini bacanya dou ya. Dou beta 1 sama dengan ini diturunkan. Nah, berarti kan ini ya, turunkan terhadap X1, ini jadi variabel, ini udah jadi konstanta ya. Berarti nanti ada beta 1, ini kurang beta 1 nih. Ini beta 1. Banyak 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 yang salah ini. Aku harus edit lagi. Begitu ya kan? Sama dengan sigma XI YI sama dengan beta 0 kali sigma XI ditambah beta 1 sigma XI kuadrat. Makanya beta kita substitusi beta 0-nya adalah ini. Sehingga kita dapatkan beta 1 rumusnya banyak nih. N kali sigma XI dikurangi sigma XI kali sigma YI per N dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat dalam kurung kuadrat gitu. Maka rumusnya ini sama ini. Dulu zaman saya teman-teman mencari model, ini kan udah ya, nih pokoknya lewat aja dulu ya. Langsung langsung soal ya. Soal aja dulu. Sebenarnya kalian juga masih sama ya teman-teman, bisa harus manual ya. Nih, ini contoh nih ya, contoh. Analisis regresi sederhana untuk memodelkan hubungan atau pengaruh anggaran iklan sebagai variabel independen dan penjualan variabel Y. Nah, ini berarti nih anggaran iklan, variabel independen. Ini X-nya. Ini Y-nya ya. Penjualan Y-nya kan tadi. Nah, ini, zaman saya dulu kuliah tuh manual begini. Hitung. Kan tadi rumusnya tahu ya, beta 0. Jadi kan persamaan itu sebenarnya yang perlu dicari adalah beta 0 dan beta 1 saja. Masukin rumus. Nah, monggo, nggak apa-apa kalian belajar manual. Namun, hari ini saya akan mengajarkan dengan menggunakan software. Ya, manualnya ada di buku, silakan kalian belajar.
gitu ya. Nah, sekarang kita coba ya gunakan software. Saya cari dulu ini ya teman-teman, saya cari dulu. Ini masih masih resen nih kelompok 7. Bentar ya. Nah, nih. Saya cari soalnya dulu ya teman-teman nih ya. Nih ya. Nih ya, udah kelihatan nggak? Udah kelihatan ya? Udah teman-teman, udah kelihatan kan teman-teman? Ya, kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Ah, udah udah install SPSS belum? Ada yang belum? Sudah, Bu. Udah, Udah, Bu, tapi masih bingung. si Udah, Bu. bingung installnya. Udah berhasil apa belum? Udah berhasil, cuman makainya masih agak Oh ya, bingung-bingung. kita belajar ya teman-teman Belum hari ini. terbiasa. Belum terbiasa. Kita belajar hari ini. Saya ini dulu ya, saya buka dulu SPSS-nya. Nah, nih. Itu kan gratis kan? Di YouTube itu kan ada tuh. Gratis kok. Udah coba lihat. Saya habis masa trial, Bu. Masalahnya kalau trial tuh cuma 30 hari yang sekarang ya. Zaman dulu saya tuh sampai 3 tahun. Saya juga trial. Tapi yang sekarang-sekarang tuh 3 tahun. Ini kok nggak, aku nggak bisa sih. Stop saya dulu. Kalau tuh 3 tahun ya. Sekarang 3 tahun. Sekarang itu. Ini gimana cara menghilangkan ini teman-teman nih? Ini ada begini-begininya nih gimana nih? Ini ada beginian nih. Could someone be watching you? Ini beneran sih. Ada yang lihat aku. Sebentar, aku tak silang dulu nah nih. Aku silang dulu nah. Ini apa sih? Pakai aku nggak bisa buka SPSS nih kalau kayak gini. Cannot minimize. Oh, enggak kurang sabar aja aku ya. Ternyata bisa. Iya, kalau yang dulu-dulu tuh sampai 3.000 3.000 hari. Kan 30 hari ya. Berarti bayar. Sekarang bayar. Yang versi sekarang bayar. Nih, ini ya teman-teman, lihat nggak? Nah, itu penting banget XPSS ya. Tapi kalau kalian mau pakai Smart PLS juga nggak apa-apa. Gimana download cara bajakan? 14 hari, Bu, dari sekarang. Mm-mm. Udah ya teman-teman ya. Jadi langkah awal aku kopaskan tadi ya. Terus kemudian aku masukin di pojok kiri atas paling ujung nih. Aku klik kanan. Aku belum klik kanan. Aku udah klik kanan ya. Tapi ini udah hilang ya kopasannya aku. Aku kopas lagi ya teman-teman. Aku kopas lagi dari yang tadi, gambar ini. Aku kopas. Nah, aku kopas ya. Aku bawa ke sini. Nah, ini kan sudah ada bentuk paste with variable names. Teman-teman klik cuma satu ya. Ulang lagi. Ini saya harusnya kayak copy dua-duanya. Nih, paste with variable names. Oh, nggak mau sih. Coba deh kalau buat aman, teman-teman saya copy aja ini ke dalam Excel. Nah, gini. Sudah lihat Excel bukan? Sudah lihat Excel? Sudah, Bu. Ya, sudah. Masalahnya apa tadi? Nih ini. Ini saya bilang, ini advertising itu X ya. Ini sales itu Y kan tadi kan? Nah, oke. Atau ini saya kasih nama iklan ya. Iklan. Ini penjualan ya atau sales. Nah, tadi kan ada teori yang menyatakan bahwasannya eh, semakin banyak iklan dia akan meningkatkan sales gitu ya. Nah, delete dulu. Nah, ini masalahnya tadi tuh ini karena dia tuh ada dua dua row kan. Dah habis itu kita copy aja
kita copy, masukin kepada SPSS. SPSS-nya kita ilangin dulu, teman-teman. Kita klik kanan, kemudian, nah, kita paste with variable names. Nah, seperti itu. Jadi bagian atas adalah variable names. Ya, ini nggak usah kalian ketik-ketik lagi, sudah di atas sudah variable names. Nah, bicara mengenai SPSS, SPSS ini adalah satu software yang sangat biasa digunakan ya. Sederhana gitu, mudah untuk dipahamin. Dia terdiri dari dua dua apa namanya dua tampilan ya. Ada tampilan data view, ini datanya, dan ada variable view. Nah, kalau kamu pengen ngedit-ngedit variabelnya ada di variable view ya. Nah, di variable view itu ada width, width itu banyaknya data yang dia bisa isi di situ. Kalau datanya banyak banget sampai triliunan, berarti width-nya akan nambah. Ini desimal, ya. Ada desimalnya apa enggak? Ini label, values, ya. Values, kamu memberikan nilai, apakah nilai kayak dummy variable tuh ada pakai values nanti ya. Gitu. Ya, ini seperti itu. Nah, tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke regresi linear sederhana ya. Ini iklan ini kan tidak pakai desimal ya. Nah, caranya gimana ya? Analyze, kemudian regression, kita ke linear ya. Kita masukkan sales-nya adalah variable dependent dan iklannya sebagai variable independent. Semudah itu kok. Terus kita oke. Nah ini. Ini ya teman-teman, dapat ya. Nah, pada regresi linear ya, nanti ketemu yang namanya koefisien, ya, bagian koefisien. Koefisien itu adalah bentuk modelnya. Modelnya nanti digambarkan di apa namanya? Di bagian koefisien ini, ya. Ini adalah B0. B0 yang tadi kita udah cari ya. B0 itu ada intercept, ya kan? Dan ini adalah B1, ya. Ini adalah B1 2,735, ya. Nah, di dalam regresi linear linear itu kan ada hipotesis ya. Yang pertama adalah hipotesis mengenai hubungan antara variabel X dan Y gitu kan. Dan juga hipotesis kecocokan modelnya ya, atau juga bisa dikatakan dia model apa namanya variabelnya secara bersama-sama. Karena ini adalah variabelnya cuma satu, maka ANOVA-nya itu akan sama dengan koefisiennya, begitu. Kalau kita lihat di sini ya, nilai koefisiennya adalah 2,735. Artinya hubungan atau pengaruh antara iklan dengan sales ya ini berpengaruh positif begitu. Artinya setiap peningkatan ya satu satuan iklan, satu unit iklan itu akan meningkatkan sales sebanyak 2,735 unit begitu. Kita bisa lihat ya, dikatakan signifikan jika dilihat dari nilai sig-nya ini. Jika nilai sig-nya ini berada di bawah 5%, berarti dikatakan signifikan, teman-teman. Tapi kalau dia berada di atas 5%, berarti dikatakan tidak signifikan. Begitu. Nah, setelah kita analisis koefisien, ya, jadi koefisien yang kamu lihat cuma ini aja teman-teman B sama sig. Selebihnya yang lain, kalau mau dilihat boleh, kalau enggak apa-apa. Karena yang kita butuhkan cuma kolom ini sama kolom ini. Ya, kemudian yang kedua yang kita lihat adalah ANOVA. ANOVA ini tujuannya kan untuk melihat goodness of fit model. Model tersebut, apakah itu modelnya layak digunakan? Atau dengan kata lain, karena dia model itu mengcover semua variabel X, maka ini juga dikatakan sebagai uji keserempakan atau simultan, gitu. Yang dilihat dari tabel ANOVA adalah cukup nilai sig-nya aja, teman-teman. Perbandingannya dengan 5%. Jika nilai sig-nya di bawah 5%, berarti dikatakan signifikan. Berarti model regresi linear itu layak digunakan, ya. Setelah ini, teman-teman bisa ke atas, teman-teman bisa lihat adjusted R-square. Jadi boleh teman-teman lihat R-square-nya, tapi sebenarnya lebih tepat menggunakan adjusted R-square, gitu ya. Ya, jadi R-square atau adjusted R-square adalah besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel X terhadap Y. Berarti iklan ini besar banget ya, mempengaruhi sales, karena dia besarnya adalah 0,950. Ya, berarti 5% ya, 95% nih pengaruhnya. Yang 5% berarti pengaruh lain begitu. Oke, teman-teman. Itu ya.
Itu yang regresi linear sederhana. Yang ini. Nah, ini manualnya ya. Kan sama ya teman-teman ya? Tuh, sama ya tadi ya. Udah lihat Word nggak? Ya, Bu. Udah lihat Word ya? Aduh, sorry. Ah. Nah, kalau kalau ini yang aku jelasin di buku, ini pakai tabel. Taruh, taruh, taruh. Ini yang di apa namanya yang di buku ini ini tidak menggunakan nilai signifikansi, tapi menggunakan tabel ya. Saya mau jam aja biar kamu nggak bingung. Udah biarin aja. Ini buat pelajaran kamu aja ya. Karena saya tuh kan belajar statistik kan S2 saya. Jadi saya tuh punya utang budi sama kampus saya untuk mengajarkan sesuai dengan terah apa yang saya pernah dapatkan ke kalian. Makanya kental banget statistiknya kan, karena saya S2 saya statistik, teman-teman. Gitu. Nah, ini ya, ini saya mau lewat dulu, karena ini adalah regresi linear sederhana. Sekarang saya mau masuk ke regresi linear berganda. Dah, udah lihat? Kita langsung contoh ya, teman-teman. Ya, ini. Oke, kita langsung ya contoh ya. Kalau nggak salah ada PPT ya. PPT ini ada kok. Ini nih. PPT-nya mana nih? Oh, nggak ada PPT. Oh, ya sudah. Oh, ya sudah, ya sudah. Saya pakai buku ya. Nih, teman-teman nih. Ya, ini sudah dua variabel ya. Coba lihat. Sudah lihat, teman-teman? Nih, kasusnya. Seorang manajer ingin mengetahui pengaruh pengeluaran iklan dan jumlah tenaga penjualan terhadap penjualan produk. Nah, Y-nya adalah penjualan, X1-nya adalah pengeluaran iklan, X2-nya adalah jumlah tenaga penjualan. Ini kita copy lagi ya, kita pindah ke Excel teman-teman. Jadi lebih enak ke Excel ya. Sudah lihat Excel belum? Belum, Bu. Masih Word. Ini saya ulang lagi ya. Udah Excel ya, Sudah, Sudah, Bu. Bu. copy nih tuh. Ya kan, yang dari Word ya. Udah ya. Nah, ini saya rapikan aja teman-teman. Jadi saya kasih nama pengeluaran itu berarti X1 ya. X1, X1 pengeluaran. Nih, terus kemudian ini X2, X2 sebelum kita pindahin ke SPSS, kita rapikan dulu jumlah jumlah tenaga, jumlah aja. Nah, ini penjualan Y. Nih, penjualan produk. Nah, udah. Kayak gitu ya. Terus aku copy semuanya nih tuh. Copy. Pindah ke SPSS. Teman-teman udah lihat SPSS belum? Tuh dari SPSS sudah lihat belum? Hmm? Belum, Belum, Bu. Oh, berarti belum, Bu. itu bukan screen share ya. Nih, gini ya. Udah ya. Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Terus Sudah, Bu. kemudian aku paste with variable names. Udah teman-teman begini ya. Ini kan 00-nya nggak perlu, berarti kita ke variable view, kita hilangin aja 00-nya. Dah. Nah, dari sini kita regresikan caranya, analyze, regression, linear, kita masukin dependennya penjualan ya, X1 dan X2-nya sebagai independen. Oke, nah udah. Udah kan? Lihat. Oke, yang pertama yang dilihat adalah tabel koefisien.
ya. Tabel koefisien tuh apa isinya? Yaitu uji T, ya kan? Uji T. Uji T itu adalah untuk menunjukkan bagaimana nilai signifikansi dari koefisien-koefisien regresinya. Nah, kamu lihat di sini X1 nilainya adalah 2,901 positif. Artinya semakin banyak pengeluaran akan juga semakin banyak penjualan. Jumlah juga 8,094 positif, artinya semakin banyak jumlah tenaga kerja, maka akan semakin banyak juga pengeluaran, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini nilai signifikansinya. Semua nilainya adalah di bawah 5%. Betul kan ya? Di bawah 5% ya, Mas, Mbak. Nah, kalau di bawah 5% artinya apa? Artinya pengeluaran dan jumlah itu berpengaruh terhadap penjualan. Begitu ya. Abis kamu lihat tabel bawah ini, kamu lihat ke tabel atas ini, dia lihatnya dari bawah semuanya. Bawah habis itu ke atas. Di atas ini ada ANOVA, ya. Yang kamu lihat, ANOVA yang kamu lihat cukup nilai signya aja. Jika nilai signya itu di bawah 5%, berarti dikatakan variabel X1 dan variabel X2 itu berpengaruh terhadap penjualan. Nah, yang tadi saya katakan, ketika dia sudah lebih dari satu variabel, dua variabel, dan seterusnya, maka disebut sebagai uji keserempakan atau uji simultaneously. Gitu. Setelah ANOVA yang kamu lihat selanjutnya apa? Adjusted R square. Ya, jangan R square, tapi adjusted-nya. Ya, ya. Jadi lebih tepat adjusted-nya. 0,952 artinya besarnya kontribusi yang diberikan oleh jumlah dan pengeluaran itu ada sebesar 95,2%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Begitu teman-teman. Ya. Nah, ini ya. Tuh, udah ke Word ya aku, teman-teman. Udah ke Word ya. Ya sudah Bu. Heeh, tuh lihat ya kan sama ya. Nah, ini kan sama kan tuh. Saya olah lagi tuh kan sama ya. Tuh ya, nanti jelasin. Kita pakai adjusted R square ya, bukan menggunakan R square biasa gitu. Karena dia dia mengkoreksi nilai R square gitu. Nah, semakin banyak variabel X, yang lebih tepat adalah adjusted R square, bukan R square ya. Oke. ANOVA-nya ya kan dijelasin di sini ya. Udah lengkap lah gitu. Coba pahamin. Contoh kasus 2, nih, ini ada 3 variabel X-nya, ya. X1, X2, X3, ya. Nih, teman-teman yang nanti ngambil keuangan, ya. Nanti belajar dengan namanya faktor-faktor rasio, rasio keuangan, gitu ya. Nah, itu ada DER, ada ROA, gitu ya, ukuran perusahaan. Nah, ini variabel-variabel ini adalah variabel independen, sudah bukan 2 lagi, sudah 3 variabel independennya, ya. Nah, untuk data di soal bab 5 ini, ya bab 5 nih ya, materi sesi 5, ini adalah bukan, ini adalah semuanya observable, dapat diobserv, dapat di apa namanya langsung didapatkan nilainya gitu kan dan lewat pengukuran. Tapi nanti di bab 6 ketemu variabel-variabel yang non observe ya, variabel-variabel yang disebut dengan variabel laten ya. Biasanya variabel-variabel yang sifatnya yang pakai skala Likert. Nah, itu lain lagi treatmentnya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bicara yang observe dulu nih. Nah, ini ada 3 gitu kan. Masukin nanti ya ke SPSS nih. Tuh hasilnya ya. Tuh, ternyata kita lihat di sini. Oke, coba Maulana. Oke, monggo. Mau nanya. Silakan kelompok 5 Maulana. Ini ada yang raise Izin, hand. izin Bu, boleh tanya sedikit Boleh. Bu. Boleh, Mas. Jadi ini kan saya kebetulan juga lagi analisis ya Bu. Maksudnya emang Ya. terkait tusis Eh, pekerjaannya. Staf Jim. Aku lupa ya nge-share ke grup ya. Apa Bu? Enggak, aku tuh kalau nggak salah tuh janji sama mahasiswa di grup WA apa grup TA tuh ini ada Sarah ya? Sarah mana Sarah? Ada Ibu. Sarah tolong share linknya ini ke grup diskusi dong. Diskusi ya. Ya, bilangin itu kan saya lupa ya, saya lupa ya. Saya kan menyiapkan ke mahasiswa yang lain yang lagi TA tuh suruh datang di kelas ini. Nah, kamu share bilangin ini ini link apa namanya? Kuliah statistik kan masih masih belum 30 menit kita. Kamu.
Diskusi ya, Bu ya, di grup Ya, di grup diskusi ya. diskusi ya, kan kamu bisa kan nge-share grup diskusi ya. Ini Ya, bisa Bu, ini ya Bu teknis salah diskusinya. dibantuin. Ya, mohon maaf ya Mas Reza, dikat tadi. Gimana Oh Mas iya, Reza diulang lagi ya? nggak apa-apa. Ya Bu, ini saya pengen tanya aja Bu. Yang pertama ini untuk tools ya Bu. Sebenarnya Mm, tools-tools ini kan untuk membantu kita dalam analisis kan ya Bu. Maksudnya baik Excel maupun SPSS gitu. Kemudian kalau misalnya view sama stata gitu, kira-kira mm. hasilnya itu Bisa bakal nggak? sama nggak ya Sama Bu? nggak? Mm-mm. Terus Ya. kedua, ketika kita menemukan variabel, sebenarnya variabel-variabel kita kalau misal penelitian juga semuanya kan observe ya, Bu. Maksudnya bisa ditemukan, bisa dicari dan bisa diteliti gitu. Nah, Mm-mm. termasuk kayak Nggak misal bisa ya. saya tuh lagi meneliti ini Bu. Misal ini kan ada koperasi koperasi Desa Merah Putih itu ya. Nah, saya disuruh Mm-mm. mengkaji bagaimana dampak koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi gitu, misal di suatu regional. Nah, terus sebagai variabel kontrol tuh kan kita dalam penelitian kan harus ada basisnya ya Bu. Maksudnya base untuk kita menentukan variabelnya itu apa gitu. Nah, kita biasanya mencari beberapa penelitian terdahulu. Nah, di situ Mm-mm. ada apa PMA Bu. Nah, ketika kita nyari PMA di BKPM tuh ada yang daerahnya tuh nol PMA-nya. Jadi ketika kita learn-kan ya Bu, karena kan PMA ke pertumbuhan ekonomi itu kan nggak sejajar ya, apa namanya satuannya itu nggak sejajar ya. Yang satu miliar, yang 1% gitu. Jadi ketika di learn Mm-mm. Iya Mas Reza. Terus, halo, kok nggak ada suaranya? Halo, mana? Iya, iya, ya udah aku jawab dulu yang pertama ya Mas Reza ya sambil dia lagi koneksi. Ini jangan-jangan suaraku yang aku yang ngeheng. Aku kedengeran nggak? Memang hilang Iya. Ya, suaranya emang Bu. dia Oh hilang ya. ya. Aku aman Nge-freeze ya. dia. Aku aman. Jadi jawabannya yang pertama tuh yang Mas Reza tanyakan bagaimana kalau kita menggunakan software-software yang lain gitu kan. Eh, dalam dalam konteks regresi linear berganda itu banyak software yang bisa mengolah regresi linear berganda. Betul tadi disampaikan nggak hanya SPSS, ada Stata, Evius. Hasilnya bagaimana Bu? Sama, Sami Mawon gitu. Datanya sama ya, harusnya softwarenya pun juga sama. Sama kayak seperti kamu kalau misalnya sama-sama mau pergi ke Unsia misalnya ada yang naik mobil mobil Jepang, mobil Amerika, itu sama seperti itu gitu. Kalau dalam tahapan regresi linear berganda itu masih akan sama saja. Tapi kalau dalam konteks yang lebih jauh lagi seperti structural equation modeling ya kan antara menggunakan SPSS dengan menggunakan Stata atau menggunakan Smart PLS itu nanti hasilnya akan berbeda karena mereka akan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda gitu. Kalau bicara mengenai SEM ya kan ada pet analisis tuh ya. Pet analisis menggunakan SPSS. Dia kan manual. Jadi kan dia melakukan 2 kali regresi gitu kan. Di save regresi pertama, kemudian dia regresikan lagi ke regresi kedua. Hasilnya akan berbeda jika kamu menggunakan SEM PLS, Smart PLS. Karena Smart PLS kan kita menggunakan metode bootstrapping gitu kan. Hasilnya akan berbeda. Kalau dalam konteks PLS. Karena PLS itu kan banyak banget ininya metode estimasinya antara satu software dengan software yang lain nggak sama. Nah, tapi Smart PLS itu dia punya menu hampir semua metode estimasi. Jadi kalau misalnya hasil estimasi yang ada di SPSS itu kalau pet analysis menggunakan raw data atau data mentah, kita bisa setting tuh di Smart PLS juga minta raw datanya, nggak usah bootstrapping. Hasilnya nanti tidak terlalu jauh, cuman jelek. Emang karena memang tidak tempatnya menggunakan SPSS. Analisis jalur tuh bukan untuk diolah dengan SPSS gitu. Masih ada Mas Rezanya? Oke, ya Bu, tadi saya terputus Bu. ya. Coba selesaiin. Jadi PMA dia yang nol. Kalau di lain kan nggak bisa. Itu gimana solusinya, ya kan? Iya Bu. Ya, padahal dia adalah sampelnya, ya kan? Ya kan? Terus dia berpengaruh ya. Iya, Istilahnya iya dia Bu. kan ada bagian dari responden yang penting ya, yang ingin dipengaruhi. Tapi ternyata dia nol gitu kan nilainya. Kira-kira begitu nggak sih? Atau apa yang Iya Bu. pertanyaan? Jadi Mm-mm. jadi itu misal kan kita mau nguji tuh dari 2017 sampai 2022 dari 14 cross section kan Bu. Ya 14 cross section. Jadi di beberapa tahun tuh ada yang Masa cross nol Bu. section time series lah itu mah.
nggak maksudnya ada beberapa kabupaten kota gitu loh Bu. Jadi 14 Hmm. kabupaten kota secara dari Udah 2017 panel sampai ya. 2022 Panel ada itu. data panel. Nah itu tuh ada beberapa tahun yang dia itu nol Bu, Ompong. Hmm. kopong gitu. Jadi Mm-mm. eh, kalau di drop kan juga kayak Hilang. Bisa. sedangkan di yang lain kan masih ada datanya gitu. Nanti Iya. takutnya mempengaruhi hasil Ya. analisisnya jadi bias gitu takutnya. Mas Reza, ini Jadi, Mas Reza udah nggak bicara dalam konteks regresi linear berganda biasa ya. Kamu udah bicara regresi data panel tuh, karena ada kabupaten dan tahun kan, gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa aku jawab oh ya. ya, Aku memang juga ngajar regresi data panel. Jadi jadi memang ya kalau untuk ini gitu ada softwarenya khusus. Kalau panel memang yang cocok itu antara pakai Evius dan Stata. Tapi aku rekomen pakai Stata saja karena Stata itu ada yang sifatnya unbalance. Kalau Evius saya nggak tahu bisa apa enggak. Dia harus datanya tuh data lengkap. Kalau data nggak ada itu nggak bisa jalan. Setahu saya, Evius seperti itu. Karena Evius tuh lebih lebih ke data-data time series bagus, Mas. Model eksponensial, eksponensial, smoothing, Arima, Varimax itu bagus di Evius. Tapi kalau panel lebih lengkap di Stata. Nah, Stata itu dia punya bisa panel, bisa time series, artinya bisa banyak gitu. Karena Stata sendiri tuh kan produknya kan dia gabung sama Python, satu corporation. Stata, SPSS, Python, R. Jadi dia lebih 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 update. Terus kemudian sekarang juga udah ada AI-nya. Maka aku rekomen semua mahasiswaku tidak pakai Evius tapi pakai Stata. Jadi dalam kasusnya Mas, kalau Mas pengen tanya-tanya boleh nanti tidak di sini ya, karena ini kan udah nggak konteksnya. Nanti boleh konteks saya itu bisa menggunakan Stata Mas, yang unbalance. Jadi dia boleh menggunakan tidak ada datanya, tapi tetap bisa jalan. oh begitu. Iya, Ya, kalau di regresi linear berganda nggak bisa ya, harus isi semuanya. Dia harus balance. Oke, terima kasih Bu. jawab ya. Oke, Ibu izin Bu. boleh boleh. Kemarin Ibu nge-share-nya di grup materi tugas akhir 5 Bu, ininya yang Heeh, heeh, undangan ini. Tapi heeh. saya nggak bisa nge-share soalnya untuk admin aja ini Iya, sharingnya. kamu share-nya di diskusi aja, bilangin Oh ini ya udah intinya. sih. Kan ada Ya, sebagian besar ke situ. Kan teman-teman ya. kalau mau ngomong-ngomong kan di grup diskusi. Siap Udah, Bu. udah Sudah, ya. sudah. Kasih ya. Nah, Dengan teman-teman senang ini hati. yang saya sampaikan kepada teman-teman tadi, ini adalah data yang sifatnya variabelnya terukur, ya. Jadi tidak perlu yang namanya uji validasi sama uji reliabilitas, ya. Tuh. Nah, terus kemudian semakin banyak variabel X-nya, iya Karlina, silakan. Semakin banyak variabel X-nya, ini kan X-nya 3 ya tadi ya. Kita perlu melakukan seleksi variabel, ya. Nah, banyak banyak cara, ada namanya stepwise regression ya. Contoh nih, saya mau ambil nih, contoh ini ya teman-teman ya, ini penelitian keuangan ya, saya ambil nih ya. Ada banyak nih, ada 30. Kamu udah lihat Excel nggak? Sudah Bu. Udah. Udah. Bu. Nih, ini ya, tuh. Tuh ya, tuh. Ini aku bikin X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5, ini Y. Ya, gitu ya. Terus aku copy. Aku masukin ke sini, aku klik kanan. Udah lihat SPSS, teman-teman? Sudah, Sudah Bu. Bu. Nah, kita paste-nya yang paste with variable names ya, teman-teman. Jadi nggak ngetik lagi. Nah, tuh. Ya kan? Ini X-nya ada berapa? 5 ya. Nah, kalau kita menggunakan metode enter, ini kita analyze, regression, linear. Ya, kita masukin ke sini semuanya. Ini X-nya kan sampai sini. Y-nya sampai sini. Ini metodenya enter, berarti kan semuanya akan masuk. Nah, R-nya segini ya, adjusted R-nya segini, signifikansi model secara simultannya signifikan semua, namun di sini ada
uji T-nya yang tidak signifikan, yaitu X1, X2, dan X5. Ya, X1 dengan X2, ya. Nah, ini. Kalau kamu menggunakan metode enter seperti ini. Nah, ada metode seleksi untuk menghilangkan langsung, ya. Namanya banyak macam-macamnya. Kamu bisa menggunakan metode stepwise, remove, backward, sama forward. Kita coba dulu stepwise. Nah, stepwise. Stepwise ini hasil akhirnya yang step tahap ketiga. Nah, ini dia mengeluarkan yang kelima, kemudian dia mengeluarkan, dia mengeluarkan semuanya gitu ya. Nah, jadi hasil akhirnya tuh yang ini teman-teman. X5, X4, dan X3 ini hasilnya. Jadi semuanya signifikan. Gitu. Ada yang forward, backward, gitu sama aja. Ya, begitu. Nah, itu. Itu dulu yang untuk regresi linear berganda yang observe ya. Nah, sekarang saya masuk kepada yang Likert. Nah, di sini siapa yang skripsinya pakai data questionnaire? Ada ada yang skripsi nggak di sini? Boleh boleh tanya-tanya. Saya lupa tuh bilangin teman-teman yang ada. Boleh boleh konsul nggak apa-apa. Satu satu aja dulu sini aku bantu di sini. Jadi biar ada kasus yang seger ya kan. Nah, udah lihat Word, udah lihat Word gak? Udah lihat Word. Sudah, Bu. Matobis kita mulai 15.30 ya, Matobis ya. Matobis. Ini statistik belum beres. Nah, nih. Tadi absen udah aku kasih ya, teman-teman ya. Sudah, Bu. Ya, isi ya. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke regresi linear berganda untuk data berskala Likert ya. Nah, jadi teman-teman, kalau bicara mengenai regresi linear berganda, harusnya variabel-variabelnya adalah observe variable. Jadi variabel yang bisa langsung diukur gitu kan. Tapi terkait dengan studi kita di manajemen, di sosial, di ekonomi itu kan variabel-variabel banyak banget gitu. Nggak semuanya bisa langsung diukur. Contoh nih kalau dibicara mengenai kepuasan pelanggan ya berarti marketing ya. Oh. Data-data kepuasan pelanggan kan harus diukur dengan indikator-indikator gitu ya. Terus diukur dengan kepuasan pelanggan ternyata dipengaruhi oleh kualitas layanan, harga dan juga kemudahan penggunaan, easy to use gitu kan. Ini semua diukur dengan skala Likert gitu kan. Nah, artinya ya karena karena indikator ini dikembangkan dengan menggunakan butir-butir pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diciptakan atau di-create oleh peneliti sebenarnya gitu ya. Kita kan boleh ya meng-create pertanyaan, pernyataan dengan landasan indikator. Orang kita pun juga bisa melakukan cross indikator kok. Saya sama-sama indikator kepuasan pelanggan, tapi kita ambil comot dari peneliti A, kita comot separuh dari peneliti B, ada peneliti C gitu, boleh. Berarti kan antara penelitian satu dengan penelitian lain, kalau bicara mengenai kepuasan pelanggan, itu tergantung sudut pandang dari penelitinya masing-masing, gitu kan. Nah, setelah indikator didapat, itu kan nanti kan kita kembangkan kan indikator tersebut ke dalam pertanyaan atau butir-butir. Sehingga ya, karena sifatnya itu antara satu dengan yang lain peneliti itu akan berbeda pertanyaannya, maka dibutuhkan pengujian awal yaitu uji validitas dan reliabilitas gitu. Dia adalah eh, harus diuji dulu nih apakah kuesioner yang kita apa namanya bikin ini ya itu mengukur apa yang harusnya diukur gitu. Dan uji validitas ini juga memastikan bahwa setiap item-item dari kuesioner itu bisa mencerminkan konsep atau indikator yang diukur seperti itu. Nih contoh nih ya. Jika kamu ingin mengukur kepuasan pelanggan, ya, item yang ada dalam kuesioner itu harus mengukur aspek-aspek yang relevan dengan kepuasan pelanggan. Seperti apa?
kualitas layanan, harga, kecepatan pelayanan, nggak usah yang lain-lain yang nggak ada hubungannya, gitu. Nah, setelah kamu itu sudah mendapatkan indikator itu, ya kamu dapatkan indikator itu kan nanti kamu kembangkan kan dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini maka kita cek uji validitasnya. Nah, uji validitas itu ada macam-macam yang kita pelajari tadi sebenarnya maksudnya dalam kualitas apa namanya validitas konstruk gitu. Nah, sedangkan ada yang namanya validitas isi, ada validitas kriteria. Tapi nggak apa-apa, salah satu aja juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan penelitian kualitatif itu juga menggunakan uji validitas, tapi validitas yang masuk adalah validitas mungkin maksudnya validitas yang lain gitu ya. Gitu. Terus yang kedua uji reabilitas. Reabilitas itu konsistensi. Kok nggak bisa sih? Konsistensi dari hasil kuesioner ini gitu, memastikan apakah jika pertanyaan ini ditanyakan dalam sampel yang lain di tempat yang lain, orang-orang yang lain akan menghasilkan kondisi yang sama atau konsisten nggak gitu. Itu uji reabilitas tujuannya gitu. Nah, alatnya untuk uji reabilitas itu dengan menggunakan alpha Cronbach begitu. Dan cut point yang dipakai adalah 0,7 alpha Cronbach-nya. Gitu teman-teman. Tapi ada kala juga yang pakai cut point-nya 0,6 gitu ya. Ada yang begitu. Kenapa penting nih validitas dan reliabilitas? Penting karena menghindari bias. Bias itu artinya ya menurut aku doang gitu kan. Menurut dia doang gitu. Jadi kebenaran mutlak itu berdasarkan peneliti, itu namanya bias. Yang benar kebenaran itu ya semua mengakui gitu kan. Kesalahan interpretasi, meningkatkan kualitas data, meningkatkan kepercayaan pada hasil. Aku udah rekam ya. Kalau belum rekam nangis aku. Udah kan ya, teman-teman ya? Sudah, Udah, udah direkam kan aku? Oh. Contoh nih sudah. teman-teman ya, dah. Contoh satu nih teman-teman nih, satu aja. Nih aku mau ngajarin yang relevan dengan kamu nih. Nah, kamu lagi ini. Coba ntar, ada Lintang dulu. Ntar sebelum kita ke sini ke Lintang dulu ya. Selamat sore Bu, Lintang. Mau bertanya, kalau menggunakan Stata untuk menghitung data panel, kemudian data saya ada yang minus ROA pada sektor perusahaan yang diteliti. Apakah perhitungan tetap jalan atau saya perlu mengambil? Nggak apa-apa, ROA itu bisa minus. Makanya Mbak Lintang, kalau bicara keuangan, ini kan keuangan, kita mata kuliah statistik lah ya. Kalau bicara mengenai keuangan ya, variabel-variabel dari data rasio keuangan itu sebaiknya kamu ngambil hipotesisnya itu dua arah. Jangan kamu patok di satu arah. Misalnya kamu ngambil hipotesis ROA berpengaruh negatif terhadap atau ROA berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Misalnya seperti itu ya. Itu kamu udah matok satu arah. Ketika nanti kamu olah ternyata dia jatuhnya misalnya negatif nih seperti kasus kamu, berarti kan hipotesis yang kamu berikan itu kan tidak bisa diterima. Nah, kalau tidak bisa diterima cuman berpengaruh tidak berpengaruh itu malah keren, seksi. Ternyata kalau misalnya hipotesis ternyata ditulisnya berpengaruh, ternyata hasilnya tidak berpengaruh, itu seksi kalau menurut saya. Tapi kalau kesalahannya adalah karena peletakan tanda, itu kan so silly gitu loh. Makanya baiknya itu dua arah aja, berpengaruh tidak berpengaruh. Jadi nggak apa-apa. Negatif berarti ada permasalahan di sini. Semakin besar profitabilitas, maka akan menurunkan apa nih di sini? Y-nya apa dulu saya mau tanya. Ya, ROA negatif itu apa? Y-nya apa dulu? Jangan-jangan NPL, net apa dulu? Y-nya saya tanya dulu, Lintang. Cuman ini dulu out of context ya. Out of context kita kuliahnya statistik nih ya. Kasihan yang lain. Oh, PBV. Price to book value. Price to book value. Coba kamu cari literaturnya kalau PBV. Itu kan kinerja keuangan juga kan. PBV-nya dalam sektor apa? Logikanya kalau ROA itu nggak mungkin negatif sih, Mbak. Kecuali ada yang namanya kesalahan manajemen kas. Di situ bisa. Jadi profitabilitasnya tinggi, tapi ternyata ada penurunan. Berarti ada kesalahan manajemen kas. Ya, maaf ya, Lintang, ntar aja deh. Ini udah kuliahnya yang lain ya. Kan ada yang manajemen dan lain-lain. Kita ngomongnya regresi linear berganda, Mbak. Kalau mau tanya linear berganda, walaupun keuangan nggak apa-apa.
Lanjut ya teman-teman. Nah, ini contohnya nih. Ya. Ini ada kualitas produk, harga, layanan. Nah, ini. Lihat teman-teman di sini. Nah, ini langsung nih pertanyaan. Ya, ada 3 pertanyaan. Ini nggak pakai indikator ya. Langsung 3 pertanyaan gitu ya. Ini 3 pertanyaan juga 3 pertanyaan gitu kan. Diuji sekarang validitasnya teman-teman. Ya, bagaimana cara menguji validitasnya? Nah, ini. Ini 3 pertanyaan, 3 pertanyaan, 3 pertanyaan ya teman-teman ya. Yuk kita uji ya. Nih kita copy ke Excel ya teman-teman ya. Kamu lihat Excel nggak? Masih Belum, Bu. Word. Masih Word. Masih Masih Word. Word. Oh, masih Word. Aku hapus aja nih. Sudah lihat SPSS? Sudah, Ibu. Sudah lihat Excel? Sudah. Aku copy ya Excelnya. Aku masukin ke SPSS. Pojok kiri atas ya. Klik kanan. Paste with variable name. Nah, udah ya teman-teman. Ya, udah masuk ya. Sekarang kita ke uji validitas. Dulu, uji validitas itu caranya kamu mengkorelasikan ya item-item pertanyaan tersebut dengan total dari pertanyaan tersebut. Jadi, di sini kita lakukan dulu transform, compute, ya. Kita nyebutnya Y total, Y tot ya. Y total ya. Nah, ditambah, ditambah, ditambah. Kemudian kita oke. Kita lakukan transform. Kita balik lagi ke datanya tuh. Tuh lihat ada Y total. Y tot itu jumlahan dari 4 tambah 4 tambah 4, 12. Gitu ya. Kemudian kita ke transform lagi. Kita ganti X1 total. Ya kan? Jadi kita lakukan total. Ini oke. Ini ya, X1 total ya. Oke, itu. Kemudian X2 total. Kau bisa melakukan ketik manual juga bisa. Ya. Enak mana, Bu? Enak dua-duanya. Oh, nih. X2 total. Ya. Langkah awal. Sebentar, tak lihat lagi nih. Baik, Bu, rata-rata labanya rugi. Baik, Bu, terima kasih. Ya udah. Ya, terus kemudian kita masuk kepada uji validitas ya. Kita analyze. Ya. Kita lakukan correlate. Ya, teman-teman. Kemudian bivariate. Ya, teman-teman masukkan nih. Masukkan ya total. Nah, yang sering miss di sini saya sering melihat ya di buku-buku manajemen mereka tuh menggunakan percent correlation. Padahal percent itu dipakai jika kita sudah memastikan apakah variabel-variabel ini Y1, Y2, Y3 sampai Y total ini sudah berdistribusi normal atau tidak. Karena kita tidak menggunakan tidak memastikan dia normal atau tidak, jangan pakai persen karena persen itu parametrik. Gunakan saja yang Spearman yang non parametriknya, ya. Kemudian kita oke. Nah, begini teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, yang teman-teman lakukan, teman-teman cukup melihat bagaimana hubungan dengan Y totalnya, ya. Jadi teman-teman lihat yang baris paling bawah nih, atau baris yang ini, ya. Aku mouse-ku bergerak-gerak, kalian lihat nggak? Mouse-ku bergerak-gerak, kalian lihat nggak? Iya, lihat, Kelihatan, Bu. Bu. Nah, lihat yang ini nih tuh. Nah, kalau di bintang-bintang artinya dia signifikan korelasinya. Ya, atau nilai signifikansinya di bawah 5% berarti signifikan. Aman. Berarti Y1, Y2, Y3 lolos validitas. Ya, itu. Kita coba lagi. Correlate, bivariate, kita masukin. Nah, Sperman aja tuh. Ya, aman ya. Tuh, ya kan? Aman ya, bintang-bintang di bawah 5%. Aman. Terus kita lihat lagi correlate bivariate. Ada 3X ya?
Ada 3X ternyata. Aku berarti kurang yang X3-nya. Nah, tuh begitu ya teman-teman tuh. Aman ya, aman jaya ya. Validitasnya aman jaya nih ya untuk 3 pertanyaan. Tapi kita nggak cukup uji validitas teman-teman. Kita pun juga harus uji reliabilitas ya. Ada X3 nih, X3 belum dihitung. Nah, gimana caranya uji reliabilitas? Kita mulai ya. Analyze, kita lihat scale, reliability analysis. Kemudian yang kita lakukan adalah di variabelnya dia sendiri. Jadi nggak boleh yang lain. Jadi kita cek reliabilitasnya untuk Y dulu, X1 dulu, X2 dulu, X3 dulu, gitu. Kita gunakan alpha Cronbach, kemudian kita okekan. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman lihat, berapa nilai alpha Cronbach-nya? Negatif 0,136 ya teman-teman. Apakah tuh nilainya di atas 0,7 atau 0,6 tadi? Tidak, ya kan? Artinya tidak konsisten. Valid ya, tapi tidak reliable. Artinya apa? Makanya saya bilang ke mahasiswa, ketika kamu menggunakan regresi linear berganda, yang pertama datanya nggak boleh ompong, ya. Yang kedua, pertanyaannya atau indikatornya itu harus banyak, ya minimal 6, baru dia bisa reliable. Saya sudah melakukan observasi, sudah melakukan eksperimen. Saya coba 4, 5, ternyata di 6. 6 di atas itu berarti sudah reliable gitu. Artinya teman-teman, saya balik lagi nih ya ke Word. Udah lihat Word ya? Word. Udah, Bu. Iya, matobisnya. Iya, bener ya. Matobisnya 15.45 ya. 15.45 ya, maaf ya. Ini bentar lagi nih, 5 menit lagi selesai, saya istirahat bentar. 15.45 ya, Matobis ya, maaf ya. MJ103 ya. Nah, sekarang dari sini teman-teman, saya lakukan, kan ini omong-omongan saya tadi nih ya, udah kejawab nih. Nah, ini. Nah, ini yang tadi ya, ini udah kejawab sini. Nah, uji reliabilitasnya jelek kan? Tuh. Jelek kan, negatif kan? Ya, Nisa ya, maaf ya, yang Matobis ya, sabar ya. Mundur. Nah, akhirnya saya tambahkan, guys. Saya tambahkan jadi 10. Tadi 3, saya tambahin jadi 10. Tambahin. Itu jeleknya regresi. Linear berganda harus banyak. Cosmat PLS mah 5, 4 mah jalan. Tuh, ya. Ternyata setelah ditambahkan, dia aman. Ya, ada drama-dramanya dikit, ada yang nggak signifikan, kan. Dikeluarkan, kemudian diolah lagi, gitu. Rehabilitasnya juga di atas 0,6 ya. Ya. Nih, kamu lihat nih deleted nih, if item deleted ya. Sebenarnya nggak hanya ini yang dilihat, tapi ini juga penting. Jadi maksudnya apa nih Cronbach alpha if item deleted? Ketika nilai Y1 ini dikeluarkan, berarti nanti alpha Cronbachnya akan 655, berarti semakin naik. Berarti si Y11 ini imposter gitu ya. Ya, semakin tinggi kan ketika Y11 dikeluarkan kan. Ketika Y12 dikeluarkan turun. Ketika Y13 dikeluarkan malah naik, ya kan dari nilainya dia kan segini gitu. Begitu ceritanya guys. Nah, ini sebenarnya cerita ini nih harus penting. Oh, berarti masalah nih Y11 pertanyaannya masalah nih. Coba dilihat lagi pertanyaan Y11 begitu cara mainnya. Jadi nggak berhenti berhenti di angka aja. Harus balik lagi ke aplikasinya. Ntar ya Mas, atau bisa sabar ya. Sambil nonton juga statistik. Itu tuh aman kan? Tuh dikeluarin ya kan. Y11 dikeluarin. Tuh jadi naik semua ya kan. Berarti nanti datanya itu yang ada X18 dikeluarin, X11 dikeluarin kan gitu. Banyak caranya ya untuk mencari apa namanya regresi. Nah, setelah lakukan uji validitas ini aku tutup aja lah. Setelah melakukan uji validitas dan rehabilitas, mana Apin gue? Kan setelah melakukan uji validitas dan rehabilitas ya,
kita udah kesaring dulu nih, ya kan, indikator-indikator mana nih yang valid dan rebel gitu. Nanti di regresi itu kamu jumlahin, sisanya yang bagus-bagus tuh kamu jumlahin. Sehingga menjadi variabel observe. Kemudian habis begitu nanti kamu regresikan, ya. Kamu regresikan. Contoh nih, terakhir ya. Nah, ini contoh nih. Nah, ini. Mana ya? Uh, pakai stepwise. Sedih pusing ya. Nggak tahu ini apa sih? Oh ya, bersekalikat bener ya. Banyak banget. Nah, ini ya kan. Ini masih uji validasi ya kan. Nah, selanjutnya nih. Langsung. Nah, kan ini. Semua item yang valid dan reliable ini itu berarti instrumennya dapat diandalkan. Kemudian kita ini kan kita lakukan apa? Buka X1. Oh, dia pakai ini. Pakai langsung pakai stepwise, nggak usah harus stepwise. Nah, oh ini udah aku lakukan stepwise. Nah, ya udahlah, gitu ceritanya. Jadi setelah dapat yang tidak valid, yang mana dikeluarkan, yang tidak reliable, yang mana dikeluarkan, terus kemudian kamu lakukan seperti sebagaimana kamu tadi melakukan regresi linear berganda. Begitu kalau sekali panjang, ya. Hari ini kita belum sampai ke asumsi ya, asumsi klasik. Minggu depan kita akan ada satu kali lagi sebelum UTS kita ketemu, tapi ketemunya itu tidak di Jumat dan Kamis, kemungkinan kita akan ketemu di Senin kalau nggak Selasa. Itu sebentar aja. Kalian juga pengambilan nilai kelompok yang belum maju. Begitu. Oke, dari saya cukup. Senin Teman-teman, besok, Bu. eh, nggak Jumat. Ketemunya kalau nggak Senin, Selasa. Nanti saya kasih undangannya. Oh gitu. Ya, Bu. Makasih banyak. Putri mau ngomong, Putri. Ayo ngomong. Bu, izin bertanya, Bu, kalau misalnya UTS itu biasanya sistemnya gimana ya, Bu, ya? Eh, Ini soalnya saya baru pertama kali. iya, Putri. UTS itu individual ya, tidak kelompok gitu. Biasanya kalau statistik saya pasti akan mengeluarkan soal perhitungan dengan menggunakan SPSS. Begitu. Ya karena memang konteksnya masih analisis regresi linear berganda. Hore. Iya, ya Anwar nggak setuju ya kalau kelompok ya. Enggak lah, kelompoknya untuk tugas saja. Ya, jadi apa namanya? Ya udah regresi linear berganda itu kamu soal-soal di situ belajar aja. Nanti mungkin ada yang keluar. Gitu. Oh iya, ya makasih, Bu. Maksud saya tuh, apakah itu tuh kayak yang sistem biasa, misalnya per hari itu, atau ada hari yang ada misalnya kayak dikasih waktu seminggu, kemudian kamu pilih mau ujiannya kapan, apa gimana gitu, Bu? Oh enggak. Jadi nanti kan Oh, minggu depan sudah UTS. Soal ya. nanti keluar di LMS. Kamu kerjakan 2 minggu. Oh gitu, oke. Jadi makan. Ya, makasih, Bu. Iya. Belum makan. Ya udah. Sama dia rasanya. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman statistik ya. Sekarang gantian Matobis. Bu ada tuh Mas. Banyak di YouTube banyak banget Mas Rangga. Ya udah. Banyak banget di YouTube. Oke, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sudah Ya, Bu. selesai untuk Sama-sama. statistik. Silakan yang sudah bukan statistik, bukan Matobis, boleh keluar. Makasih banyak. Ya. Izin ya, 15.45 Matobis Terima ya. kasih, Bu. Makasih banyak, Bu. Makasih, Bu. Sudah, Assalamualaikum. Makasih, sudah Bu. diisikan itu apa Makasih, Bu. namanya absennya ya. Sudah, Bu. Ya, oke ya. Udah, Ibu izin tutup dulu ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum.
Di dekat engkau aku tenang, sandung matamu penuh tanya, misteri hidup akan kamu hilang dan bahagia di akhir cerita. Cinta tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata, tak ingin terulang lagi. Kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa. Aku junjung petuamu, cintai dia yang mencintaiku. Hatinya dulu berlayar, kini telah menepi. Bukankah hidup kita akhirnya harus bahagia? Di dekat engkau aku tenang, sandung matamu penuh tanya, misteri hidup akan kamu hilang dan bahagia di akhir cerita. Cinta tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata, tak ingin terulang lagi. Kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa. Junjung petuamu, cintai dia yang mencintaiku. Hatinya dulu berlayar, kini telah menepi. Bukankah hidup kita akhirnya harus bahagia? Biar saja cinta terjadi, biar saja terjadi. Bagaimana hidup pun hidup hanya cerita, cerita tentang meninggalkan dan yang ditinggalkan. Cinta. Yuh, say, cus digercekin aja yuk. Popok celana dewasa 3-in-1 pertama di Indonesia. Happily Bali. Inovasi paling cocok buat oma-opa Lita kayak Eke. Udah waiting list loh. Sebelum borong, kita buktiin yuk kalau Happily ekstra serap, ekstra kering, ekstra tipis. Kita tes serap ya. Tuang gelas ukur setara 17 air di atas permukaan popok. Happily nyerap 1200 mili. Nggak rembes. Yang ini banjir nih. Assalamualaikum. Harus kering. Apa kabar semuanya? Nah, sebentar dulu deh. Nah, harus baik-baik. Ya, baik. Apa kabar semuanya? Mahasiswa kelas Matobis, alhamdulillah sudah 89 mahasiswa bergabung ya. Di sini sengaja Matobis saya taruh di belakang ya karena pasti akan panjang ya kan soalnya banyak kan gitu ya. Yang Matobis kalau dibuka linknya muncul file response-nya Bu. Izinmu Matobis sepertinya salah. Bisa presentasi. Bentar ya, bentar. Matobis mana Matobis?
Oh iya, aduh Masya Allah, maaf ya. Ini saya salah ambil. Yang ini ya teman-teman, duh salah saya. Ini nih, Matobis nih. Ini Matobis. Oh iya, salah ya. Betul Matobis. Coba deh, Matobis udah bisa belum? Iya, lagunya Melly Goeslaw enak. Oke. Baik teman-teman, kita ini siap sudah bisa. Ini saya stop dulu.